Halo adik-adik semua yang dicintai Tuhan, apa kabar? Luar biasa, anak Tuhan, siap melayani Tuhan dan sesama. Jumpa lagi dengan Bina Iman Minggu 30. Hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan tentang kasih. Kasih itu apa dan kasih kepada siapa? Pingin tahu? Yuk ikuti videonya. Tetapi sebelumnya kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan bersama I love you, Jesus. Adik-adik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu sepanjang hidupku. Buatlah kami mampu mengasihi sesama tanpa ada perbedaan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, mari kita dengar bacaan Injil pada hari Minggu ke-30 pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Yesus. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita melihat apa yang Tuhan Yesus katakan hari ini,
Frater mau tunjukkan kalian ada dua kelompok orang yang sedang melakukan sesuatu. Kalian lihat di sana, ada para frater yang sedang bermain jungkat-jungkit dengan penuh kasih. Seseorang yang ada di tengah mereka membantu menggoyangkan jungkat-jungkitnya. Lalu ada seorang frater menawarkan kepada frater yang tadi untuk menggantikan mereka bermain bersama. Kalian lihat juga ada para guru sedang bermain bersama. Guru-guru tidak hanya mengajar, tetapi guru-guru juga bisa bermain bersama. Nanti kalau kalian sudah ke sekolah, guru-guru akan bermain bersama kalian juga. Nah, frater mau tunjukkan kepada kalian ada dua jenis gambar. Gambar pertama bisa kalian lihat seperti ini. Kalian lihat seorang anak sedang membantu ibunya. Lalu yang kedua, seorang teman sedang membantu temannya untuk berjalan. Temannya sedang pincang kakinya, lalu yang lain membantu temannya. Yang ketiga, mereka saling jalan bersama di tepi pantai, saling bercerita. Mungkin habis main mereka di tepi pantai. Ada lagi, dua orang anak yang satu menangis, lalu yang satu menghibur yang menangis. Kalian lihat semua gambar-gambar ini, gambar-gambar yang menunjukkan ada kasih di antara mereka. Tadi para frater bermain, para guru bermain, ada kasih di tengah mereka. Berbeda dengan kasih, frater mau tunjukkan satu jenis gambar lagi. Kalian lihat, seorang anak dan saudaranya rebutan mainan. Yang satu tidak mau memberi, yang satu memaksa menarik. Yang satu saling julur lidah. Ini tidak baik. Ada lagi seorang anak yang diam-diam mencuri makanan di dapur, di tempat makan. Ini adalah perbuatan yang tidak menunjukkan kasih. Ada lagi jambak-jambakan. Ini juga perbuatan yang tidak menunjukkan kasih. Kalau ada kasih, perbuatan-perbuatan seperti ini tidak ada. Yang ada adalah perbuatan-perbuatan seperti ini. Hari ini Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk yang pertama adalah mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus dikasihi yang pertama-tama. Tidak boleh ada yang lain. Harus yang pertama dan utama adalah mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Harus mengasihi Tuhan Yesus lebih dari semua-muanya. Mengasihi Tuhan Yesus seperti apa? Ke gereja rajin berdoa. Kalau sudah ke gereja harus duduk dengan sopan, ikuti misa dengan sopan, tidak boleh main-main di dalam gereja. Menaati perintah-perintah Tuhan Yesus yang ada di dalam 10 perintah Allah, 5 perintah gereja. Nanti 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, kalau kalian sudah kesini, kita akan belajar bersama di sekolah. Yang kedua adalah tidak hanya mengasihi Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi diri kita, berarti kita juga harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Masa kamu mau tubuh kamu bagus, sehat, kamu tidak mau itu terjadi pada teman-temanmu, sesamamu? Kalau kamu sayang diri sendiri, kamu juga harus sayang kepada teman-teman. Sayang kepada bapak mama, tidak boleh melawan. Sayang kepada bapak ibu guru di sekolah, kepada teman-teman di sekolah. Kita harus mengasihi semua orang. Mengasihi Tuhan Yesus yang pertama, lalu yang kedua adalah mengasihi sesama. Kalau ada yang menyakiti kamu, apakah kamu boleh membalasnya dengan menyakiti dia? Tidak boleh. Kita harus membalas yang jahat, yang membenci dan menyakiti kita dengan kasih.
mengasihi dia. Meskipun dia menyakiti saya, kita coba mengasihi dia, mendoakan dia. Karena apa? Tuhan Yesus pertama-tama telah mengasihi kita semua. Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua sampai wafat di salib. Tuhan Yesus wafat di salib adalah bukti kasih-Nya kepada kita semua. Kepada orang yang baik atau orang berdosa, Tuhan Yesus mengasihi kita semua tanpa batas. Maka kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus tanpa batas dan juga mengasihi semua orang tanpa batas. Nah, Frater mau mengajak kita semua bermain bersama tentang bagaimana kita harus membawa kasih di dalam keluarga, di dalam sekolah, dimanapun kita berada. Kita semua dipanggil untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan membawakan kasih kepada semua orang dimanapun kita berada dan kita jumpai. Yuk kita main bersama. Yesus sayang saya sayang kamu. Mari kita saling menyayangi. Betul! Ayah, ibu, saudara, kami cinta. Teman dan orang lain, kami cinta. Kami saling membantu karena cinta. Di dalam apa saja saling cinta. Orang lain yang susah kami hibur. Siapa saja susah kami hibur. Di dalam apa saja kami rela. Tolong siapa saja kami rela. Nah anak-anak, hidup dalam cinta itu ternyata sangat membahagiakan. Yuk kita hidup dalam taburan cinta. Marilah adik-adik kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, lalu berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas cinta-Mu kepada kami. Berkatilah kami agar kami mampu menjadi penyalur cinta-Mu kepada sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.